Kinerja personel Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bebin-Kaptibmas Desa Jombe, Aibda Andi Sulfikar Serang menuai pujian langsung dari Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan. Pujian ini diberikan atas kepekaan Aibda Sulfikar dalam menjalankan tugas melampaui sekat keamanan dengan menyentuh langsung kesulitan warga binaannya bersama Kepala Desa Jombe Jusmaidi saat melakukan kunjungan ke Dusun Muncu-Muncu pada Kamis 30 Oktober. Dalam kunjungan tersebut, mereka menemukan kakek Yasan, seorang warga lanjut usia yang tinggal di rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Kepekaan Aibda Sulfikar tidak hanya berhenti pada laporan kondisi fisik rumah, ia juga bergerak cepat memastikan hak dasar kakek Yasan terpenuhi. Merespon laporan kepedulian anggotanya ini, Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya. Kapolres juga menitipkan pesan inspiratif kepada seluruh jajarannya, menjadikan Aibda Sulfikar sebagai contoh. Sebagai wujud kepedulian institusi yang konkret, Kapolres Jeneponto segera menginstruksikan jajaran Kapolsek Binamu untuk segera menyalurkan bantuan bahan makanan berupa sembako kepada kakek Yasan. Selain itu, ia juga menginstruksikan tim Dokkes Polres Jeneponto untuk segera berkunjung guna melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan bantuan obat-obatan yang diperlukan kakek Yasan. Keterlibatan Aibda Sulfikar ini menjadikan simbol nyata bahwa tugas Babin-Kaptibmas tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pengayom dan pelayanan masyarakat yang peka terhadap kesulitan sosial di lapangan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin atau API memberikan apresiasi tinggi kepada Andi Widyawarsa Syatswina atau Wina yang resmi meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin atau Unhas. Dalam sidang promosi terbuka yang digelar di Aula Profesor Dr. Fakhruddin, Sekolah Pasca Sarjana Unhas, Kamis 30 Oktober. API menyebut riset disertasi Wina tentang manajemen komunikasi dalam industri sepak bola Indonesia sebagai sumbangan penting bagi pembenahan tata kelola sepak bola nasional. Lebih lanjut, ia mengatakan, kehadiran akademisi seperti Wina menjadi bukti bahwa dunia sepak bola kini menuntut pendekatan ilmiah dan komunikasi strategis untuk bisa berkembang lebih profesional. Menurutnya, penelitian Wina dapat menjadi peta ilmiah baru dalam memahami bagaimana komunikasi antar pemangku kepentingan, mulai dari manajemen liga, klub hingga supporter harus dijalankan secara terbuka dan profesional. API juga menyoroti pentingnya sport science atau ilmu olahraga terapan untuk menjadi bagian integral dari dunia akademik. Ia mendorong Universitas Hasanuddin agar semakin cepat mengembangkan kajian sport science sebagai disiplin yang relevan dengan perkembangan industri olahraga modern. Wakil Ketua 1 DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Armin Mustaminto Putiri menilai kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup, Bahlil Lahadalia membawa semangat baru dalam tubuh partai berlambang pohon beringin. Menurut Armin, gaya kepemimpinan Bahlil yang turun langsung ke masyarakat melalui berbagai program sosial telah menghidupkan kembali identitas Golkar sebagai partai yang lahir dari semangat pengabdian dan kesejahteraan rakyat. Ia menilai pendekatan empatik dan kerja nyata Bahlil menjadi pembeda dibanding periode sebelumnya yang dinilai terlalu berhati-hati dan kurang responsif terhadap dinamika masyarakat. Armin menyebut perubahan arah kepemimpinan ini menjadi momentum bagi Golkar untuk kembali solid dan bergerak serentak di semua tingkatan. Lebih lanjut, Armin melihat semangat kepedulian yang dibawa Bahlil sejalan dengan visi kepemimpinan Wali Kota Makassar sekaligus kader Golkar Munafri Arifudin atau API di tingkat daerah. Keduanya dinilai sama-sama menekankan pentingnya kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk politik yang membumi. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar caleg lintas tingkatan sebagai salah satu penyebab turunnya perolehan suara Golkar di Sulsel pada pemilu 2024. Karena itu ia mendorong Dewan Pimpinan Pusat atau DPP untuk memperkuat sistem komunikasi dan komando partai menjelang konsentrasi politik berikutnya. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR Republik Indonesia resmi memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo atau Sarah tetap berstatus sebagai anggota DPR Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Keputusan ini sekaligus membatalkan rencana pengunduran diri yang sebelumnya sempat diumumkan ke publik oleh politikus Partai Gerindra tersebut. Dalam rilis resmi yang diterima Kamis 30 Oktober 2025,
MKD menyatakan keputusan diambil berdasarkan hasil rapat internal yang digelar sehari sebelumnya pada Rabu 29 Oktober. Rapat itu dipimpin Ketua MKD Nazaruddin Dekgam dan dihadiri 4 dari 5 unsur pimpinan serta 8 anggota MKD. MKD menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada surat resmi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang dikirim pada 16 Oktober 2025. Surat itu menjadi dasar penilaian status keanggotaan Sarah dalam mekanisme etik DPR. Majelis Kehormatan Partai menjelaskan bahwa pengunduran diri Sarah belum melalui prosedur internal partai yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga Gerindra. Langkah MKD ini menegaskan bahwa setiap pengunduran diri anggota DPR dari fraksi partai politik tidak dapat dinyatakan sah tanpa melalui mekanisme formal di dalam internal partai dan verifikasi lembaga etik DPR. Dengan demikian, pernyataan pribadi di media sosial tidak memiliki kekuatan hukum sebelum diproses secara administratif.